Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Julfa Hidayatullah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan NIM 11521000154. Pada video ini saya akan membahas tentang representasi kesetaraan gender dalam video di kanal YouTube Mata Najwa. Khususnya pada episode Women in Power yang dimana Najwa Shihab sebagai presenter di Mata Najwa menghadirkan dua tokoh perempuan yang ada di Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada video ini saya akan fokus pada beberapa cuplikan yang ada di video yang berjudul Women in Power, yang mana mereka menyampaikan pandangan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat. Cuplikan ini memberikan wawasan menarik tentang bagaimana upaya mereka dapat mendorong perempuan berpartisipasi aktif di berbagai sektor. Seperti yang kita tahu, Mata Najwa telah menjadi platform yang penting untuk membahas isu-isu sosial maupun politik. Dalam episode Women in Power, Najwa Shihab mengundang Retno Marsudi dan Sri Mulyani untuk berbagi pengalaman mereka sebagai perempuan dalam posisi kepemimpinan. Pertanyaannya adalah, bagaimana representasi gender dalam acara ini? Apakah acara ini berhasil menyoroti kesetaraan gender? Mari kita lihat lebih dalam. Aku sih kalau aku dari dulu kan juga lihat ya, kalau perempuan terutama dalam karir kan ada titik-titik kritis tuh nak. Ya. Kalau mereka, aku menikah atau enggak, itu sudah suatu pilihan yang tidak mudah. Begitu menikah, suaminya bisa say something, kamu sebaiknya nggak kerja. Atau kalau kerja, kemudian dia mulai hamil, aduh anak saya gimana. Jadi itu adalah titik-titik kritis di dalam karir perempuan. Kalau dulu saya di Bank Dunia, kita juga coba untuk empowering dengan berbagai support terhadap kayak child care, dengan tempat daycare untuk anak-anak, sehingga mereka nggak harus menghadapi. Nah, begitu saya pulang lagi ke Indonesia, kita juga lakukan yang sama. Jadi tempat laktasi, tempat untuk child care, dan saya selalu mengatakan Kemenku harus merupakan karir safe zone untuk perempuan. Kalau kita mengatakan, ayo naikkan perempuan lebih banyak, saya lihat ya, waktu lulusan STAN aja, eselon top ranknya seperti tadi di Kemenlu, itu perempuan banyak. Tapi kalau udah lihat ya, masuk ke eselon 3 drop, masuk ke eselon 2 drop. Jadi akhirnya puncak-puncak ya, pipeline-nya itu tipis. Yang ada di dalam pipa itu karena mereka drop out along the way. Tapi kita sesudah jadi pimpinan, kita merasa bahwa I think those struggle sangat real dan sangat berat. Maka kita harus coba untuk mengurangi beban-beban yang bisa membuat tambahan untuk akhirnya alasan perempuan itu drop out di dalam karirnya. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyain nih ke aku, dan aku yakin juga pasti ditanyain ke Bu Ani dan Bu Retno adalah, dan aku paling simpel pertanyaan itu, gimana cara kalau mau pilih jadi apa? Jadi ibu rumah tangga atau jadi jurnalis gitu? Atau jadi seolah-olah tuh kita selalu berada dalam posisi yang kalau jurnalis tuh nggak jadi ibu rumah tangga dan sebagainya gitu. Dan as if you neglecting the domestic work gitu. Iya, tapi itu kayak jadi, dan laki-laki kan nggak pernah ditanyain kalau mau pilih jadi ayah atau jadi atau kamu ditanyain gimana rasanya jadi perempuan sukses gitu. And then pertanyaan kedua, gimana rasa suaminya gitu kan? Iya, tipikal pertanyaan yang selalu kemudian muncul gitu. Dan akhirnya mengkotakkan seolah-olah memang domestik itu urusannya perempuan gitu. Sementara kalau laki-laki nggak pernah ditanya karena nggak pernah ada ekspektasi mereka melakukan pekerjaan domestik. Makanya di Kemenku saya mengatakan waktu melahirkan laki-laki wajib untuk cuti, dikasih. Wajib? Kita melakukan itu. Tapi kembali ke situ berarti peran domestik itu dibagi. Iya, menurut saya, I think kalau saya dulu di Amerika kan sering aku kan hidup di Amerika cukup lama, 6 tahun waktu terakhir ini sebelum dipanggil pulang. Sebelumnya kita 4 tahun. Sebelumnya waktu kita student 4 tahun. Jadi it's quite long. Jadi kita udah terbiasa berbagi. Suami seneng gosek WC, oke, asik gitu. Kita dapur gitu kan. Dedek perempuan muda, kita lagi girls talk nih, dari hati ke hati. Mereka harus ngapain ya? Apa yang harus mereka lakukan atau apa pesan? Jangan suka. Kalau aku sih cuma satu. Apa? Jangan pernah nyerah ya. Perjalanan saya, I was nobody. Saya bukan anaknya orang kaya. Saya anak orang biasa. Kerja keras. Dan dalam perjalanannya tuh
kadang-kadang juga capek, berat dan sebagainya, tapi kita hayu terus, akhirnya nyampe juga. Jadi pokoknya dan kita tahu semua ya bahwa tantangan buat perempuan itu berapa kali lipat tantangannya dihadapi laki-laki. Jadi just get ready, tapi jangan pernah menyerah. Udah, itu aja. I think that's a good message ya. Anak-anak perempuan kan sekarang banyak yang punya cita-cita bagus ya. Kalau saya lihat kayak LPDP itu, waduh, yang perempuan juga banyak. Mereka 50-50 dan mereka sama-sama juga. Dan setiap kali aku ketemu mereka juga pertanyaannya sama, Ibu, gimana ya saya harus meninggalin anak atau anaknya dibawa, dan dilema-dilema itu akan dihadapi. Advice kita sih ya, kalau Anda ngelihat kayak kita seolah-olah, oh Ibu Bang udah di atas, Udah, banyak iya. yang nolongin. Enggak, we have been through the same Yes, process sama exactly. seperti Anda. Exactly. Masa-masa yang kritis, masa-masa saya harus pisah sama anak, waktu pulang disertasi anaknya nggak lihat saya, nggak kenal gitu. Jadi banyak yang along the way itu yang punya alasan broken hearted ya, untuk patah hati gitu. Tapi kata-kata Bu Retno sangat benar. Jangan putus asa. Pada saat the lowest point, kamu tahu bahwa kamu punya kekuatan dan kamu punya harapan. Jadi doa tuh menurut saya penting. Kalau saya dulu ibu saya, jenengmu kan Sri ya. Sri kuwi S-nya itu sabar, R-nya itu ridho, I-nya itu ikhlas. Nah, wis nganggo telu wae kuwi uripmu. Hidupnya pakai ridho, dan ikhlas. And then you can just take whatever, susah sih, nangis. Ya. Dan jangan khawatir, nangis itu boleh banget, nggak apa-apa. boleh banget. Tapi bangkit. Tapi itu tidak berarti kamu patah dan menyerah gitu. So, resilient. Ya. Thank you so much. Thank Kayak you. kamu. Thank you. Dalam bagian ini, Retno Marsudi, Sri Mulyani, dan juga Najwa Shihab membahas pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan dalam masyarakat. Mereka menekankan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi juga isu masyarakat secara keseluruhan. Dalam video ini, ada beberapa analisis yang saya dapatkan. Yang pertama, diskusi ini menunjukkan peran aktif mereka dalam mendorong perempuan untuk mengambil bagian dalam berbagai sektor. Terus yang kedua, berdasarkan teori feminisme liberal, upaya mereka mencerminkan komitmen untuk memberikan akses yang setara bagi perempuan dalam kesempatan kerja dan pendidikan. Yang ketiga, yakni teori representasi media. Ini juga relevan karena acara ini secara efektif mematahkan stereotip bahwa perempuan tidak cocok berada di posisi strategis. Dengan menampilkan dua tokoh perempuan kuat, Mata Najwa memberikan contoh nyata representasi yang positif. Diskusi tentang kesetaraan gender dalam cuplikan ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Ada satu kutipan yang dilontarkan oleh Sri Mulyani pada cuplikan ini. Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan mendapatkan haknya, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa maju bersama. Kesimpulannya, acara Mata Najwa episode Women in Power memberikan gambaran positif tentang perempuan dalam kepemimpinan. Dengan menyoroti kisah Retno Marsudi dan Sri Mulyani, acara ini membantu mematahkan stereotip gender dan mempromosikan kesetaraan. Di sini kita juga bisa melihat bahwasanya media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang gender. Yang kedua, representasi perempuan seperti ini dapat menginspirasi perubahan sosial yang lebih besar. Terus yang terakhir, dengan terus membahas dan mempromosikan kesetaraan gender, kita dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk mengambil peran strategis di berbagai bidang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah melihat video saya membahas tentang kesetaraan gender dalam video Mata Najwa yang berjudul Women in Power.